Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angka Herul Faris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kolusi algoritmik. Identitas artikel, penulis Arifa Sundari, Arya Dita Indriani, dan Umi Nur Nafiza. Tahun terbit 2025, judul artikelnya Kolusi Algoritmik, Resiko Kolusi Terselubung AI Phishing dalam Persaingan Usaha. Nama Jurnal Persaingan Usaha, volume 5, nomor 2, halaman 152 sampai 163. Status Jurnal Nasional. Isu utamanya ada koordinasi harga otomatis antar pelaku usaha melalui algoritma tanpa perjanjian eksplisit menyerupai kartel digital. Mekanismenya, algoritma machine learning mengamati dan meniru strategi harga persaingan secara real time tanpa komunikasi langsung antar pelaku usaha. Dampaknya menghasilkan pola harga paralel anti kompetitif yang merugikan konsumen serta kartel namun tanpa jejak komunikasi. Celah hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masyarakat perjanjian menyaratkan perjanjian eksplisit tidak mampu menjangkau spontaneous parallelism algoritmik. Tujuan penelitian pertama, mengidentifikasi mekanisme solusi algoritmik dalam sistem AI phishing dari perspektif hukum persaingan usaha, membandingkan Searchman Act, TFUA, dan Undang-Undang Nomor 5. Implikasi kedua ada implikasi akuntansi, mengkaji dampak AI phishing terhadap akuntansi manajemen, alokasi biaya, energi manajemen, audit berbasis risiko, dan transparansi laporan keberlanjutan. Yang ketiga ada rekomendasi kebijakan, merumuskan kerangka triple accounting, hukum dan teknologi akuntansi sebagai tata kelola digital adaptif untuk keadilan pasar dan perlindungan konsumen. Ketiga ada metode penelitian, pendekatan normatif yuridis, legal normatif research, law in books. Telah literaturnya, studi perpustakaan hukum persaingan, akuntansi manajemen, dan kecerdasan buatan dari jurnal nasional. Kedua ada metode analisis komparatif, membandingkan Undang-Undang Nomor 5 dengan Searchman Act dan TFUE dalam merespon algoritma. Yang ketiga ada metode studi kasus antara US versus Topinson 2015 Eturas C74 atau 14 UE dan Jepang FTC, Korea FTC sebagai presiden hukum konkret. Di sini juga ada keterbatasan, tidak adanya data primer lapangan. Temuan bersifat normatif, analitis, bukan empiris. Yang keempat ada temuan utama, resiko nyata kolusi algoritmik. Yang pertama, algoritma ML dapat otonom belajar mempertahankan keseimbangan harga pasar yang menguntungkan tanpa niat jahat manusia yang terbuktikan. Yang kedua, ada temuan enforcement gap Undang-Undang 5 tahun 1999. Definisi perjanjian menyaratkan komunikasi eksplisit, tidak dapat mencakup spontaneous parallelism algoritmik. Yang ketiga ada temuan pergeseran antara instance based ke effect based. TFUE pasal 101 ayat 1 fokus pada efek anti kompetitif yang terbukti tanpa harus membuktikan niat. Searchman Act as masih is entity based. Yang keempat ada implikasi akuntansi manajemen. AR phishing memperumit transparansi laporan keuangan, membuka peluang earning management, dan menyulitkan audit algoritmik. Yang kelima, ada temuan inisiatif global sebagai tolak ukur. Jepang algoritma disclosure dan Korea Selatan sebagai big data analysis mendeteksi harga normal menjadi referensi regulatif bagi Indonesia. Kelima ada analisis kritis. Ada kekuatan dan keterbatasan. Kekuatannya integrasi dua disiplin ilmu, menggabungkan hukum persaingan dan akuntansi manajemen dalam satu kerangka analisis. Yang kedua ada analisis komparatif mendalam, Searchman X dan TFUE serta
Undang-Undang Nomor 5 memberikan peta konseptual yang berguna. Terus ada relevansi ganda. AI phishing sebagai masalah hukum sekaligus tata kelola korporasi. Keterbatasannya tidak adanya data empiris, konsep masih normatif konseptual, dan siapa yang berwenang belum jelas, siapa yang melakukan algoritma audit dan standar teknis yang dapat ditetapkan. Triple accountability sebagai jawaban. Hukum reformasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan perluasan definisi perjanjian menuju effect-based approach. Terus teknologi, kewajiban algorithmic disclosure, dan pembentukan unit khusus persaingan digital di KPPU. Terus ada akuntansi, pelibatan akuntan manajemen sebagai gatekeeper dalam algorithmic audit. Yang ke-6 ada relevansi dengan RPS kompetisi bisnis, kartel dan koordinasi harga. Kartel digital algoritma bekerja tanpa diskusi eksplisit, memperdalam pemahaman tentang bentuk anti kompetitif modern, menegakkan hukum antitrust. US dan Topinson Entourage Case, contoh nyata otoritas persaingan global menghadapi tantangan algoritma dalam penegakan hukum, abuse of dominance, dan predatory phishing. AI phishing sebagai instrumen harga eksploitatif terhubung langsung dengan konsep yang penyalahgunaan dominan. Selanjutnya ada good corporate governance, implikasi akuntansi relevan untuk diskusi GCG dan kewajiban keterbukaan informasi pelaku usaha. Terus yang terakhir ada digitalisasi pasar dan regulasi adaptif. Hukum persaingan harus berevolusi menghadapi disrupt digital, termasuk regulasi, sandbox, dan teknologi natural language. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.